A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi ta'ala nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil kiramil mubarakin. Rekan-rekan yang berbahagia, ini adalah kelas pertama kita dalam rangka melakukan review terhadap proposal-proposal penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Sebelum proposal itu diseminarkan dalam seminar proposal. Kelas Sempro atau kelas seminar proposal ini menjadi sangat penting karena pada waktu kelas metodologi penelitian, mahasiswa telah membuat proposal rencana penelitian dan itu menjadi ujian akhir semester. Akan tetapi setelah proposal itu dinilai oleh dosen, mahasiswa tidak melakukan perbaikan karena tidak ada lagi revisi ataupun tidak ada lagi masukan-masukan dari dosen yang kemudian untuk ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Selama ini proposal hasil dari metodologi penelitian itulah yang kemudian diajukan oleh mahasiswa untuk direview. Akibatnya ketika direview itu proposal tadi belum layak untuk diseminarkan. Mengapa demikian? Karena teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam review proposal penelitian ada standar yang harus dipenuhi. Selain persyaratan administratif seperti surat keterangan dari bagian keuangan telah lunas, surat keterangan bagian akademik, kemudian ada proposal, baik soft copy maupun hard copy-nya. Nah, di dalam review itu, pereview atau reviewer akan melihat kesesuaian tema dengan bidang keahlian mahasiswa. Jadi teman-teman ini kan magister akidah dan filsafat Islam. Lalu kemudian membuat suatu proposal penelitian, maka jika nanti kemudian lulus dari magister ini, berarti punya keahlian khusus yaitu di bidang akidah dan filsafat Islam, itu tercermin dari tugas akhirnya yaitu tesisnya. Jadi tema di dalam tesis itu harus sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, jadi kalaupun kemudian teman-teman mempunyai basis pengetahuan misalnya di bidang pendidikan ataupun di bidang hukum atau di bidang politik, maka tidak boleh tesis itu membahas sesuatu terkait dengan ilmu kependidikan atau ilmu misalnya psikologi atau ilmu hukum. Nggak bisa. Haruslah tema itu kemudian dibawa ke filsafat. Maka yang diterima dalam proposal itu adalah filsafat politik misalnya. Bukan ilmu politik. Filsafat misalnya hukum Islam. Bukan hukum Islamnya. Nah, jadi disebut ditarik ke wilayah filsafat menjadi filosofi of atau falsafah mudhof istilahnya. Jadi ketika reviewer melihat tidak ada kesesuaian antara tema dan bidang keahlian mahasiswa, maka tentu ini tidak diterima oleh reviewer. Kemudian penelitian itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ini diperiksa, kemudian gampang memeriksanya ya. Cukup kita ketik judulnya itu di internet sudah kelihatan tuh, apakah penelitian itu pernah dilakukan oleh orang lain atau tidak. Nah, berarti di situ mahasiswa harus bisa menempatkan dirinya. Kalaupun dia mengambil tema yang sama, maka harus ada perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah dia menyanggah penelitian yang sebelumnya atau meneliti tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda atau meneliti yang sama tapi dengan metode penelitian yang berbeda atau mengambil tema yang sama
tapi menambah argumentasi yang berbeda. Jadi harus ada di sana keberbedaan tadi. Lalu kemudian latar belakang masalah telah memperlihatkan data dan informasi terkait tema penelitian perlihatkan adanya kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Di sini banyak terjadi kesalahan mahasiswa dalam menentukan latar belakang penelitian. Kebanyakan latar belakang penelitian itu adalah latar belakang motif dari peneliti. Nah, itu keliru. Saya tertarik untuk meneliti masalah ini misalnya. Saya akan membandingkan pandangan antara Ibn Sina dan Mula Sadra. Motifnya adalah ketertarikan individu dia. Itu bukan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kita harus bisa memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait bidang ilmu kita tadi. Filsafat apa filsafat pendidikan, filsafat Al-Quran, atau filsafat murni, atau filsafat tasawuf, atau filsafat jiwa. Jadi sudah ditarik masalah itu kepada masalah di dalam disiplin ilmu, bukan masalah dalam fenomena yang terjadi pada masyarakat. Oh, banyak terjadi misalnya di masyarakat, ulama-ulama misalnya terlibat di dalam urusan politik misalnya. Saya tertarik kemudian, ini bukan latar belakang masalah. Itu adalah motif peneliti ini untuk meneliti. Stepnya tidak boleh sampai di situ. Dia harus bisa menemukan masalah terkait disiplin ilmu dia. Lalu kemudian alinea terakhir latar belakang terdapat penegasan bahwa tema yang dibahas ini terdapat masalah yang urgent untuk diteliti berdasarkan alasan yang telah dikemukakan. Lalu kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah juga sering terjadi kesalahan pada mahasiswa. Identifikasi masalah itu isinya adalah masalah-masalah yang kita tarik atau kita keluarkan, kita expose dari latar belakang masalah itu. Nah, misalnya terkait dengan kebangkitan jiwa misalnya. Nah, banyak masalah terkait kebangkitan jiwa tadi. Ketika kita menguraikan latar belakangnya, maka di sana ada masalah menyangkut relasi jiwa dan raga. Ada masalah menyangkut apakah kebangkitan itu jismani atau ruhani atau kedua-duanya. Juga ada masalah di sana menyangkut teks-teks agama menunjukkan bahwa kebangkitan itu betul-betul fisik atau raga kita di dunia ini. Misalnya ayat Quran menyatakan bal qadirina ala an nusawiya banana, bahkan kami berkuasa untuk menyusun kembali sidik jarinya. Lalu kemudian di sana ada berbagai pandangan dari para ilmuwan menyangkut apakah jiwa kita itu adalah jisim yang bersifat halus misalnya, atau dia sesuatu yang bersifat non materi. Nah, ini yang kemudian dinyatakan atau dituliskan dalam identifikasi masalah itu. Setelah kita mengidentifikasi masalah yang diturunkan dari latar belakang masalah tadi, jadi identifikasi masalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita list di sana. Nah, lalu tidak mungkin kita membahas itu semua, maka kita melakukan kemudian pembatasan masalah. Cuma menjawab salah satu dari pertanyaan yang ada di identifikasi masalah itu. Lalu kemudian kita buat rumusan masalahnya dengan membawa ataupun menggunakan kata apakah atau bagaimana atau mengapa atau sejauh mana. Contoh misalnya relasi jiwa dan raga dalam pandangan Ibn Sina. Nah, ini problemnya menjadi muncul ketika bagaimanakah sesuatu yang bersifat non materi bisa berelasi dengan sesuatu yang bersifat materi. Dalam filsafat Ibn Sina misalnya diberikan jembatan, yaitu adanya ruh Bukhari, yang kemudian kita bertanya apakah ruh Bukhari itu ruhani atau jismani. Nah, kalau jawabannya adalah ruhani, maka tetap timbul pertanyaan bagaimana yang ruhani berelasi dengan yang jismani. Kalau ruh Bukhari adalah jismani, tetap timbul pertanyaan bagaimana sesuatu yang bersifat jismani berelasi dengan ruhani. Nah, ini disebut sebagai
identifikasi masalah tadi. Nah, kita batasi kemudian ambil salah satu saja dari yang ada di identifikasi masalah itu untuk menjadi rumusan masalah kita. Lalu kemudian rumusan masalah itu kita turunkan menjadi rumusan masalah sekunder. Tujuannya apa? Satu, tujuannya untuk membuat ataupun mengarahkan kita sehingga rumusan masalah itu tidak mengulangi judul besar penelitian. Umumnya mahasiswa menempatkan pada bab 4 itu judul dari penelitian dia. Sehingga begitu orang memeriksa, loh kok ini berarti kerja dia cuma bab 4 saja. Ketika rumusan masalah kita yang primer tadi kita turunkan menjadi sekunder, maka otomatis akan terpecah nanti. Jadi judul besar itu akan terpecah nanti tersebar. Dia akan keluar di bab 3, keluar di bab 4, jadi tidak ada pengulangan terhadap judul besar. Lalu kemudian dilakukan pembatasan masalah. Kita membatasi masalah ini bisa membatasi tokoh misalnya, perspektif Ibn Sina, membatasi konsep, kita hanya membahas menyangkut kebangkitan secara jismani saja atau ruhani saja. Pembatasan menyangkut perspektif ataupun sudut pandang, kita membatasi hanya melihat dari sudut pandang filsafat saja, tidak melihat dari sudut pandang agama. Jadi adanya pembatasan masalah ini tujuannya adalah agar penelitian itu menjadi spesifik, tidak menyebar terlalu jauh. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah sekunder. Primer sudah kita pecah tadi menjadi 2 misalnya. Maka tujuan penelitian kita adalah menjawab ataupun tujuannya untuk meneliti lebih dalam, untuk mengembangkan, untuk menganalisa misalnya 1. Nah ini 1, 2 itu sesuai dengan rumusan masalah sekunder. Lalu kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka ini kita ingin memperlihatkan bahwa penelitian kita ini masih memiliki posisi. Tidak terjadi pengulangan dan ada kebaruan. Karena itu tidak mungkin dilakukan kajian pustaka ini kecuali kita meneliti karya-karya yang terkait dengan penelitian-penelitian yang up to date. Yang up to date itu berarti adanya pertama di jurnal ilmiah, yang kedua tesis, atau yang ketiga disertasi. Jadi buku apalagi buku populer itu tidak bisa dijadikan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Mengapa demikian? Sebab pada buku ataupun karya-karya populer, meskipun itu dikarang oleh ilmuwan besar, mereka tidak ada tim yang mereview buku itu. Jadi tidak ada yang menilai apakah buku ini terjadi pengulangan tidak penelitian, apakah terjadi plagiasi atau tidak. Sehingga buku tidak kita sarankan untuk dipergunakan sebagai kajian pustaka. Kajian pustaka itu jurnal yang bereputasi. Kalau tesis itu ya paling tidak Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3. Kemudian tesis, jangan menjadikan kajian pustaka skripsi. Mengapa demikian? Sebab di dalam penelitian untuk tingkatan magister tentu berbeda kedalaman dan keluasannya dibandingkan skripsi. Kalau kita menjadikan tinjauan pustaka kita skripsi, lalu kita mengatakan bahwa skripsi ini tidak membahas ini misalnya, saya membahas ini. Ada perbedaan penelitian saya dengan skripsi, ya pasti jadi perbedaan sebab level dari skripsi itu ada di bawah tesis dalam hal keluasan dan kedalamannya. Jadi kalaupun ingin mengambil kajian pustaka, maka derajat yang paling bawah adalah tesis. Nah, nanti juga akan direview apakah kajian pustaka telah memperlihatkan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang sekarang ini dalam tesisnya, baik secara metode maupun pendekatan ataupun konsep. Lalu kemudian metode penelitian harus memperlihatkan
rincian langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan. Banyak kesalahan itu adalah ketika dalam metode penelitian mahasiswa mengutip. Penelitian kuantitatif adalah titik-titik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Misalnya, pendekatan hermeneutika adalah ini. Nah, itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu step-step ataupun langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk menjawab pertanyaan masalah tadi. Nah, tentunya untuk membuat langkah-langkah itu, kita harus menyusun kerangka konseptual. Contoh, menyangkut ma'at atau kebangkitan jismani. Maka kerangka konseptualnya yang pertama adalah relasi jiwa dan raga. Kemudian yang kedua adalah fakultas-fakultas yang dimiliki oleh jiwa. Jadi konsep itu kita sebarkan untuk nanti berguna menjawab menyangkut kebangkitan secara jismani ataupun rohani. Kemudian relasi antara jiwa dengan amal, relasi jiwa dengan pengetahuan dia. Nah, itu disebut sebagai kerangka konseptual. Justru itu yang diperlukan dalam metode penelitian. Lalu juga akan dinilai transliterasi, pengutipan langsung atau tidak langsung. Kalau kita mengutip secara langsung dari buku ataupun dari jurnal dan tidak kita parafrase, lalu kita tulis seperti apa adanya, maka itu disebut plagiasi. Itu akan ketangkap oleh plagiarism checker misalnya, itu di mana dia mengambil kutipan itu, lalu kemudian berapa kalimat yang dia kutip itu akan ditangkap atau dijaring oleh plagiarism checker tadi. Batas minimal dari plagiarism itu bagi kita adalah 25%. Kalau lebih dari 25% maka tidak bisa diterima untuk dijadikan penelitian. Lalu penulisan catatan kaki ataupun footnote, daftar pustaka bibliografi, apakah mengikuti buku pedoman tulisan skripsi dan tesis sarjana. Teman-teman sudah punya belum ini yang buku pedoman penulisan? Sudah ada, Ya, Pak. Sudah ada ya. Bagi-bagi. Kemudian yang ke-14, banyak mahasiswa yang ketika mengeluarkan statement, yang statement itu tidak berasal dari dirinya, dia tidak mencantumkan catatan kaki di sana. Contoh misalnya Ibn Sina mengatakan bla 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 bla. Nah, kita bertanya kepada dia, Anda bertemu Ibn Sina atau tidak? Oh, tidak, Pak, saya tidak ketemu Ibn Sina. Terus Anda tahu dari mana Ibn Sina mengatakan itu? Oh, saya pernah dengar dari dosen di kelas misalnya. Itu tidak bisa. Sebab apa yang kita tulis itu orang tidak tahu sumbernya dari mana kecuali kita mencantumkan sumbernya. Jadi setiap statement yang bukan berasal dari kita, tapi berasal dari orang lain, maka harus disertai dengan footnote. Merujuk kepada referensinya di kitab apa, nama pengarang, judul kitabnya, kota tempat terbit kitab itu, apa penerbitnya, pada tahun berapa, ada berapa edisi, sebab kadang edisi 1 berbeda dengan edisi kedua, ada perbaikan. Nah, kita mengambil edisi yang mana. Lalu kemudian jilid berapa, halaman berapa. Agar orang kemudian kalau ingin melakukan research, melakukan penelitian kembali, dia akan mengikuti jejak kita tadi. Dia memeriksa catatan kaki kita yang berisi referensi itu. Telah menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jurnal. Kalau jurnal itu kelebihannya ada reviewer. Ada reviewer. Kemudian juga mereka ada akreditasinya. Ada Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Jadi jurnal ilmiah itu justru rujukan yang paling bagus untuk penelitian. Sebab di jurnal ilmiah tadi basisnya adalah masalah. Jadi problem yang kemudian akan dijawab. Tesis yang bisa jadikan rujukan adalah tesis yang sudah melalui ujian tesis. Jadi sudah lulus dalam ujian tesis, walaupun belum diterbitkan, bisa jadikan rujukan. Demikian juga dengan disertasi yang sudah lulus ujian promosi, itu baru bisa dijadikan sebagai rujukan. Outline telah mencerminkan skema logis keseluruhan penelitian.
Nah, inilah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti saya kirimkan ini ketika menyusun proposal. Saya akan memperlihatkan salah satu proposal yang bisa dijadikan sebagai contoh proposal yang bagus. Teman-teman nanti bisa, ini proposal angkatan atas kalian ini. Dia mengambil judul tinjauan konsep negara dalam pemikiran politik Said Bakir Sadar. Ini sudah selesai tesisnya, sudah uh, lulus beliau. Amrizal, ini ya, tinjauan konsep negara dalam pemikiran politik Said Bakir Sadar. Dari judul saja kita sudah melihat ada pembatasan di sini ya. Pembatasan konsep secara konseptual, yaitu menyangkut konsep negara. Kemudian pembatasan tokoh Said Muhammad Bakir Sadar. Ada NIM di sini. Jadi format ini penting ya, karena ada salah satu eh, bagian penilaian yaitu apakah penulisan itu mengikuti panduan penulisan. Persis seperti kalau kita mengirim jurnal ilmiah ke satu jurnal, mereka telah menetapkan untuk kita format penulisan tadi, termasuk hurufnya, jenis huruf apa, kemudian cara menulis referensinya, apakah pakai footnote atau body note, itu mereka yang menentukan. Kalau kita mengirimkan jurnal yang dia minta adalah body note, kita mengirimkan footnote, itu dikembalikan kepada kita untuk diubah lagi. Di Sadra kita punya buku panduan standar format penulisan proposal. Nah, itu harus diikuti oleh teman-teman. Di sini ada abstrak. Nah, abstrak nanti ada kata kunci di bawahnya. Kita ambil 6 atau 5 kata kunci, diberikan garis miring. Sistem politik, negara, filsafat politik, wilayah, fakih, das politika. Guna dari kata kunci ini adalah jika ada peneliti lain yang akan meneliti, mereka misalnya akan meneliti misalnya sistem politik dari Bakir Sadar. Dia cukup mengetik saja sistem politik misalnya. Itu akan ketemu dengan jurnal kita nanti. Atau ketemu dengan karya kita. Misalnya ada sistem politik dari Bakir Sadar, sistem politik Imam Khomeini, sistem politik dari siapa misalnya. Nah, jadi guna kata kunci tadi adalah agar peneliti-peneliti yang akan meneliti selanjutnya bisa menemukan penelitian kita dan mereka kemudian bisa memeriksa penelitian kita itu. Outline ini menggambarkan sistematika dari karya kita tadi, sehingga kalau kita melihat judulnya, maka kita akan menimbang kemudian apakah sistematika penelitian ini logis tidak untuk bisa menjawab apa yang disebutkan di dalam judul ini, tinjauan konsep negara dalam pemikiran politik Said Bakir Sadar. Nah, berarti pendahuluan. Nah, bab 1 ini biasanya mahasiswa menjadikan proposalnya itu sebagai bab 1. Jarang yang kemudian mereka ubah. Nah, sehingga harus hati-hati betul ya tadi. Jangan sampai di latar belakang penelitian isinya itu motif atau hal yang mendorong kita untuk meneliti. Itu salah. Latar belakang penelitian itu justru di sana sudah ada tinjauan ataupun penelitian pendahuluan kita, di mana kita kemudian membawa berbagai pandangan tadi untuk memperlihatkan di sana ada masalah yang terkait dengan ilmu kita. Identifikasi masalah tadi yang ini list dari berbagai masalah yang berhasil kita turunkan dari latar belakang penelitian, lalu batasan masalah kita mengambil salah satu dari apa yang ada di dalam identifikasi masalah, lalu rumusan masalah kita buat pertanyaan bagaimana ataupun apakah, sejauh mana. Tujuan penelitian, diturunkan dari apa tadi? Tujuan penelitian diturunkan dari apa? Dari rumusan, Pak.
Rumusan. Rumusan yang mana? Rumusan masalah yang mana? Primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Nah, itu sekunder. Jadi ketika kita membuat rumusan sekunder itu sangat membantu kita untuk membuat tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah cuma primer saja, maka kelemahannya kemungkinan besar akan terjadi pengulangan judul pada bab 4. Kemudian yang kedua, kita akan kesulitan untuk membuat tujuan penelitian. Jadi kalau penelitian primernya tadi kita turunkan menjadi 2 atau 3 pernyataan sekunder, maka pernyataan sekunder itu otomatis nanti akan tersebar apakah di bab 3, di bab 4, atau menjadi subbab pada bab 3, atau menjadi subbab nanti pada bab 4. Jadi tidak akan terjadi pengulangan judul besar dari tesis kita. Kemudian tujuan penelitian itu juga menjadi mudah ketika kita membagi primer dan sekunder pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian itu misalnya sekundernya adalah apa atau bagaimana relasi antara jiwa dan raga. Tujuan penelitiannya satu, mengeksplorasi atau mendalami pandangan dari Ibn Sina menyangkut relasi jiwa dan raga. Pertanyaan sekundernya kemudian, bagaimanakah terjadinya kebangkitan rohani? Maka tujuan penelitian kita adalah mendalami atau mengembangkan atau membandingkan misalnya pandangan Ibn Sina menyangkut kebangkitan rohani. Jadi dua tujuan penelitian itu kita ambil dari dua rumusan masalah sekunder. Manfaat penelitian ini adalah sesuatu yang di luar tujuan penelitian kita. Jadi manfaat itu misalnya yang praktis untuk kita bisa lulus. Sedangkan yang teoritis misalnya memberikan sumbangan atau memberikan kontribusi pada ilmu tafsir misalnya, menyangkut penafsiran ataupun pemahaman secara falsafi tentang kebangkitan secara jismani. Jadi memberikan manfaat bagi disiplin ilmu yang lain atau manfaat bagi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ataupun otoritas yang ada di tempat kita. Kajian pustaka seperti tadi, jurnal ilmiah yang bereputasi, tesis atau disertasi. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti kita menentukan di sana apakah penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau dia adalah kualitatif, apakah dia datanya tadi diambil dari library misalnya, atau kita melakukan pengambilan data di lapangan melalui wawancara dan sebagainya. Di sana juga ada flowchart dari step-step ataupun langkah-langkah penelitian kita dan konsep-konsep yang akan kita pergunakan di dalam penelitian itu. Sistematika penulisan ini tentu sudah jelas ya, bab 1, kemudian kita menjelaskan bab 2 isinya apa, bab 3 dan seterusnya. Kita lihat ini bab 2 diskursus negara dalam filsafat politik. Ini jadi dia sepertinya peneliti ini akan membuat bangunan penelitiannya seperti piramida terbalik. Jadi ini yang paling luas dulu ya, diskursus negara dalam filsafat politik. Kalau judul besarnya konsep negara dalam filsafat politik. Nah, dia sepertinya akan memulai dengan berbagai pandangan, bukan cuma pandangan Said Bakir Sadr saja. Jadi seperti piramida terbalik, di atasnya meluas, nanti ke bawahnya makin mengerucut. Nah, dia bahas demokrasi, kekuasaan, kedaulatan, dan sebagainya. Lalu kemudian dia mulai menyempit ya, menyempit kepada pemikiran politik Said Muhammad Bakir Sadr. Jadi teman-teman pada bab 2 ini bisa banyak pendapat ataupun tinjauan. Kita bisa juga memasukkan tokoh yang akan kita bahas ini. Jadi tidak hanya Bakir Sadrnya di bab 3, tapi sudah dimasukkan di bab 2 juga, memperlihatkan bahwa dia berbeda dari yang lain. Nah, baru kemudian di bab 3 ini khusus membahas Bakir Sadr tadi, maka di sini diperlihatkan nanti menyangkut basis teoritisnya,
teologi politik dia, fikih politik, dan sebagainya. Baru kemudian kita lihat bab 4-nya konstruksi negara Said Muhammad Baqir Sadar. Nah, bab 4 peneliti ini kita lihat apakah terjadi pengulangan terhadap judul besar. Nah, ternyata tidak ada pengulangan ya di sini. Tinjauan konsep negara dalam pemikiran politik Muhammad Baqir Sadar. Nah, di sini negara sudah tidak ada lagi. Yang di bab 3 ya, pemikiran politik. Begitu bab 4, baru keluar negara. Jadi dia telah membagi judul ini pada bab 3 dan bab 4. Jadi ini dia pecah ya. Bab 3 membahas menyangkut pemikiran politik di sana. Nah, bab 4-nya baru konsep negara. Jadi tidak ada pengulangan judul di sana. Nah, itu keuntungan dari membagi pertanyaan primer tadi menjadi pertanyaan sekunder. Nah, kita lihat sekarang catatan kaki ini ya, catatan kaki ya, ini. Nah, ini dia harusnya dia bikin alinea ya ini ya. Ini dia tidak masukkan, harusnya ada alinea. Kita lihat. Ini pengarang, ini standar ya penulisan pengarang ini. Lalu kemudian ini pasti buku. Sebab kalau judul buku itu harus miring. Lalu kemudian kota tempat terbit buku itu, kemudian penerbit buku itu, tahun terbit, dan halaman. Nah, ini standar penulisan. Jadi ketika reviewer memeriksa, misalnya, oh dia tidak ada halamannya, bagaimana saya bisa merujuk kembali? Hanya menuliskan judul bukunya, tempat terbitnya, tahun terbitnya. Nah, itu kalau misalnya tidak diketahui tempat terbitnya, maka akan harus ditulis itu tanpa tempat terbit. Ditulis, disingkat TTT misalnya. Kalaupun tidak ada tahunnya disebut tanpa tahun terbit. Jadi dituliskan. Ini M. Nasir, nah ini pasti buku kalau miring judulnya ya. Agama, kota tempat terbit, penerbit, tahun, kemudian halaman. Nah, ini dia kemungkinan besar buku ini tidak dicetak berulang ya. Sebab kalau berulang harus disebutkan ini cetakan keberapa. Sebab kadang pada cetakan yang tertentu terjadi penambahan atau pengurangan dari penulis itu. Dia ada revisi dari penulis tadi. Nah, saya ambil contoh misalnya dia telah menggunakan rujukan dari Raghib Isfahani. Kan dia tidak bertemu dengan Raghib. Berarti dia harus bisa mendatangkan dari mana dia mendapatkan statement Raghib Isfahani tadi. Al-Balad. Maka harus ada catatan kaki. Kita periksa catatan kaki dia. Nah, jadi dia sepertinya dia mengambil bukan dari kitab langsung Raghib Isfahani. Jadi harusnya dia tidak menulis begini. Mukhlis Hanafi. Enggak. Dia harus mengatakan di sini bahwa Raghib Isfahani seperti yang dikutip oleh, nah ini ya, Mukhlis Hanafi mengatakan bahwa Balad dan sebagainya tadi. Baru catatan kaki dia Mukhlis M. Hanafi. Karena dia tidak mengambil dari kitab Mufradat Al-Quran karya Raghib secara langsung. Kita ambil contoh yang lain, misalnya ini, dia mengatakan ini statement, berarti ini bukan dari dia ya ini ya. Low stato ini sudah pasti bukan dari peneliti, harus dia mendatangkan referensinya, catatan kaki dengan kataan Machiavelli. Nah, berarti dia harus pertama, dia harus bisa menunjukkan di buku apa Machiavelli menulis. Kalau dia tidak menemukan buku Machiavelli tadi, dia harus mengatakan bahwa si fulan ataupun Machiavelli mengatakan seperti dikutip oleh si fulan. Nah, rupanya dia mengambil dari Machiavelli secara langsung. Ini. Ini pasti buku ya. The Prince, tempat terbit, tahun terbit, penerbit, tahun terbit, halaman.
Bisa dipahami tidak, teman-teman? Insya Allah, Ustaz. Oke ya. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada, jadi teman-teman, dalam pikiran teman-teman, apa yang saya jelaskan itu sudah harus tertanam ya. Formatnya tadi, tema dengan keahlian, latar belakang masalah, harus memperlihatkan masalah, identifikasi masalah diturunkan dari latar belakang masalah, list pertanyaan atau list masalah yang dimunculkan dari latar belakang masalah. Pembatasan masalah, kita hanya mengambil salah satu pertanyaan dari identifikasi masalah. Lalu kita bikin kemudian rumusan masalah. Kita buat primer, itu rumusan besarnya. Lalu untuk kemudian menyebarkan dia dalam bab-bab, kita bikin pertanyaan sekunder. Dan sekunder itu kita turunkan kemudian dalam tujuan penelitian. Nah, itu harus format tadi ada dalam pikiran teman-teman. Setiap statement yang bukan dari kita harus ada rujukannya. Tentu dalam catatan kaki. Nah, sekarang kita akan melihat proposal dari saudara kita, teman kita Zulkamal ya. Zulkamal ada? Ada, Pak. Ada Saya, ya. Pak. Nah, teman-teman nanti akan nilai bagaimana proposal Zulkamal ini, apakah sudah sesuai tidak dengan bidang keahliannya, apakah sudah tadi memenuhi standar baik format penulisan maupun tadi pembahasan penilaian dari reviewer tadi. Ya, saya persilakan pada Zulkamal untuk mempresentasikan. Saya akan share ya, share proposal dari Zulkamal ke grup, nanti teman-teman bisa lihat proposalnya. Ini langsung saya share screen untuk presentasi PowerPoint-nya, Pak. Iya, Pak Ustadz, saya jadikan ini ya, host ya. Ya, silakan. Proposal Zulkamal saya share ke grup ya, biar teman-teman bisa melakukan review juga. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan disajikan presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan langsung mencoba untuk mempresentasikan apa yang saya tulis dalam proposal yang saya ajukan. Judul dari proposal ini adalah perbandingan pemikiran Abdullah An-Naim dan Ziauddin Sardar dalam konsep pluralisme dan keadilan. Dalam latar belakang ada beberapa hal yang kemudian saya jelaskan. Yang pertama, saya berangkat dari bahwa Islam itu sebenarnya memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pemahaman dan penerapan konsep pluralisme dan keadilan. Ini kemudian dapat dilihat dari bagaimana pluralisme itu dipahami sebagai manifestasi dari kehendak Allah, dan ia juga menegaskan pentingnya merangkul keragaman atau perbedaan di antara umat manusia. Sedangkan keadilan sendiri itu di dalam Islam itu menjadi aspek fundamental yang cakupannya seperti keadilan hukum, moral, dan sosial dalam Islam. Dan hal ini semua menekankan pentingnya memperlakukan setiap manusia dengan bermartabat setara tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau status sosial mereka. Nah, saya juga kemudian berangkat dari sini, meskipun kemudian saya paham bahwa Islam itu cara pluralisme dan keadilan itu ditekankan dan prinsip-prinsipnya digunakan, namun masih terdapat seringkali Islam dipandang sebagai agama yang tidak toleran secara global. Nah,
kenapa dia dipandang tidak toleran? Hal utama yang saya temukan adalah bahwa ada perlakuan-perlakuan masyarakat Muslim terhadap non-Muslim yang kemudian menjadi sumber kritik bagi masyarakat Muslim itu sendiri, yang kemudian menghadirkan tantangan dalam mengeksplorasi dan menjelaskan nilai-nilai Islam yang lebih mendalam pada masyarakat global. Maksudnya adalah uh, Islam masih sering dipandang secara global sebagai agama yang tidak toleran dan tidak memiliki nilai-nilai pluralisme. Uh, Alasannya karena perlakuan terhadap non-Muslim di beberapa masyarakat Islam. Nah, ini yang kemudian membawa narasi yang cukup kompleks dan sangat menantang dalam konteks bagaimana masyarakat global mempersepsikan Islam, pluralisme, dan keadilan. Uh, Selanjutnya, dalam konteks ini saya juga menemukan bahwa beberapa kelompok dari masyarakat atau komunitas Islam itu seringkali dikritik karena perlakuan mereka terhadap non-Muslim yang biasanya itu cenderung pada topik-topik yang berkaitan dengan bidang kebebasan beragama dan hak-hak minoritas yang kemudian tidak dihargai secara utuh. Nah, dalam konteks ini yang kemudian biasanya menyebabkan persepsi Islam sebagai agama intoleran dan biasanya kemudian dimaknai sebagai tidak memiliki nilai-nilai pluralisme di dalam beberapa komunitas-komunitas Muslim. Nah, dari sini kemudian saya melihat bahwa ada dua pemikiran cendekiawan Muslim yang cukup menonjol, yaitu Abdullah Ahmad An-Naim dan Ziauddin Sardar. Pemikiran keduanya itu cukup menonjol khususnya dalam diskusi tentang pluralisme dan keadilan, karena mereka berdua mampu menyajikan perspektif yang melibatkan modernitas dan keterkaitan global serta wawasan yang luas dan inklusif tentang dinamika pluralisme dan keadilan khususnya dalam masyarakat Islam. Nah, kedua tokoh ini sendiri, yang pertama Abdullah Ahmad An-Naim atau Abdullah Naim, itu adalah seorang cendekiawan Muslim dan juga sekaligus advokat HAM. Ia kemudian secara umum itu mengadvokasi tentang sekuler atau pemisahan agama dari kekuasaan politik, dan juga mencoba untuk merumuskan kembali penafsiran ulang hukum-hukum Islam sesuai dengan standar hak asasi manusia secara global, dan juga mempromosikan pemahaman-pemahaman prinsip Islam untuk mendorong pluralisme dan keadilan dalam masyarakat yang beragam. Nah, yang menarik juga adalah ia menggunakan pendekatan yang cukup inklusif dan egaliter untuk kemudian menghargai hak-hak semua individu. Dalam bukunya sendiri yang saya pahami ya, dalam konteks Islam dan hak asasi manusia, An-Naim itu mencoba untuk menjelaskan kompleksitas hubungan antara Islam dan hak asasi manusia dengan membahas berbagai interpretasi dan praktek-praktek dalam masyarakat Islam yang berbeda. Menurut An-Naim sendiri, meskipun kemudian ada beberapa masyarakat Islam yang mungkin tidak sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan, tapi perlu adanya pemahaman bahwa ada perbedaan yang jelas antara ajaran Islam dan juga praktik-praktik budaya atau politik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Nah, ini yang kemudian ia tekankan bahwa ini perlu dilihat lebih kritis sehingga kemudian tidak membuat kita salah paham tentang Islam, pluralisme, dan keadilan. Kemudian selanjutnya itu adalah cendekiawan Muslim juga yang bernama Ziauddin Sardar. Ia adalah penulis yang cukup produktif. Ia kemudian juga mencoba untuk menawarkan perspektif tentang pluralisme dan keadilan dalam Islam yang dalam konteks ini
melampaui jurisprudensi tradisional atau sifatnya sangat modern sekali. Kenapa seperti itu? Karena ia mencoba untuk menggali tantangan isu-isu kontemporer dan konteks global yang terus-menerus berkembang. Selain itu juga ia menekankan perlunya perspektif tentang keadilan yang menekankan tata kelola yang etis dan adil dalam masyarakat mayoritas Muslim yang multikultur dan berbeda. Dalam bukunya sendiri yang kemudian menjadi basis apa yang saya temukan itu Reading the Quran, Sardar mencoba untuk memberikan analisa yang lebih introspektif tentang konsep pluralisme dan keadilan dalam Islam. Ia kemudian mengkaji konsep keadilan dalam Al-Quran dengan menekankan pada keharusan etis dan moral yang menjadi dasar pemahaman Islam tentang keadilan dan kesetaraan. Ia juga kemudian mengeksplorasi gagasan pluralisme, membahas bagaimana Al-Quran mengakui keragaman kepercayaan dan praktek-praktik antar komunitas yang berbeda. Selain itu juga Sardar itu ia mengakui bahwa ada kompleksitas yang terjadi secara internal dan kontradiksi-kontradiksi dalam pemikiran dan praktik Islam. Beberapa kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tulisan-tulisannya adalah tentang konteks historis dan pengaruh budaya yang sebenarnya telah membentuk interpretasi pluralisme dan keadilan dalam masyarakat Islam. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari pendekatan Sardar untuk melihat bagaimana keragaman pendapat dalam Islam dan perlunya introspeksi kritis dan reflektif. Oke. Nah, dari latar belakang ini saya kemudian menemukan bahwa Abdullah Ahmad An-Naim dan juga Ziauddin Sardar itu memberikan wawasan menarik khususnya tentang bagaimana kompleksitas pluralisme dan keadilan dalam masyarakat Islam. Tulisan-tulisan mereka sebenarnya itu menekankan tentang adanya pentingnya penelitian-penelitian yang komprehensif dan kritis terhadap ajaran-ajaran Islam serta konteks sosial politik di mana ajaran-ajaran tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan pada zaman sekarang. Nah, dinamika pluralisme dan keadilan dalam Islam ini yang kompleks ini dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk konteks sejarah, praktik-praktik budaya dan interpretasi teks-teks keagamaan ini yang kemudian menjadi latar belakang saya untuk mengatakan bahwa landasan pemikiran An-Naim dan Ziauddin Sardar itu dapat digunakan untuk menilai konsep pluralisme dan keadilan, dan atas pertimbangan ini maka tesis saya kemudian berjudul Perbandingan Pemikiran Abdullah An-Naim dan Ziauddin Sardar dalam konsep pluralisme dan keadilan. Selanjutnya terkait permasalahan yang kemudian saya coba angkat, ada 4 permasalahan utama yang saya coba masukkan dalam proposal tesis saya. Yang pertama itu adanya penafsiran yang selektif dan penggambaran yang keliru terhadap ajaran Islam. Ini kemudian berkontribusi pada kesalahpahaman secara global. Nah, hal ini juga didukung oleh faktor-faktor sejarah, geopolitik, budaya, serta tindakan-tindakan individu yang kemudian mewakili atau mengaku mewakili Islam sebagai agama atau sebagai sebuah kepercayaan. Nah, dalam konteks ini kita harus kemudian memahami bahwa sejarah, geopolitik, serta faktor-faktor budaya dan masyarakat ini cukup berkontribusi terhadap kesalahpahaman yang terjadi tentang bahwa Islam itu tidak toleran, Islam tidak memiliki konsep keadilan dan juga pluralisme sebagaimana yang kemudian sekarang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara global. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, saya melihat bahwa
pluralisme dalam konteks globalisasi itu membutuhkan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman perspektif agama, budaya, dan ideologi. Namun yang menjadi masalah adalah bentuk-bentuk implementasinya masih menjadi tantangan, tidak hanya di masyarakat, tantangan di masyarakat Islam. Nah, dalam konteks ini saya kemudian menemukan bahwa beberapa berpendapat bahwa dalam situasi tertentu sebenarnya pluralisme dapat dianggap sebagai tantangan terhadap identitas, kepercayaan atau agama tertentu atau budaya yang mengakibatkan sebenarnya pertentangan dan kurangnya pengakuan terhadap perbedaan pendapat dan sudut pandang. Penentangan-penentangan ini yang kemudian bias bentuknya adalah berupa tindakan dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang kemudian seringkali mengotori nilai-nilai pluralisme dan keadilan. Permasalahan yang ketiga itu adalah meskipun kemudian Al-Quran menegaskan pentingnya pluralisme dan keadilan, namun perdebatan dan konflik antar penafsiran dan norma-norma sosial dengan nilai keadilan dan pluralisme masih menjadi tantangan dalam penerapan prinsip dan kebijakan ini. Maksudnya adalah dinamika pluralisme dan keadilan sebenarnya memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan-tujuan yang mulia. Sayangnya beberapa tokoh kemudian berpandangan yang berlawanan dengan mengatakan bahwa penafsiran-penafsiran tertentu khususnya yang bersifatnya tradisional dan norma-norma sosial konservatif biasanya membatasi pengakuan Islam pada nilai-nilai keadilan dan pluralisme. Nah, salah satu kemudian narasi yang sering dibawa adalah bagaimana interpretasi ajaran atau topik-topik khusus digunakan untuk membenarkan diskriminasi dan pengucilan terhadap kelompok tertentu. Dalam beberapa contoh juga otoritas keagamaan biasanya juga digugat karena memberlakukan interpretasi yang cukup kaku dan sangat ketat terhadap hukum Islam. Nah, ini yang biasanya diklaim menyebabkan marginalisasi dan opresi, khususnya terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, kelompok minoritas, dan komunitas rentan lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran tentang penerapan pluralisme dan keadilan khususnya dalam masyarakat Islam dengan mempertimbangkan pemahaman atau fakta-fakta yang kemudian tadi saya sebutkan dan selain itu bahkan beberapa bagi kelompok marginal ini juga kemudian sangat anti terhadap Islam karena menurut mereka Islam itu tidak mampu memahami cita-cita luhur prinsip-prinsip keadilan dan pluralisme yang saat ini kemudian menjadi prinsip global dan universal. Terus yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah adanya pengaruh dan konteks historis geopolitik khususnya dalam penyebaran Islam itu mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip Islam serta seringkali menimbulkan ketegangan antara interpretasi tradisional Islam dan kebutuhan masyarakat yang beragam secara global. Contohnya, misal dalam konteks perluasan kerajaan-kerajaan Islam dan pembentukan pemerintahan berdasarkan hukum syariah, ini menjadi contoh bagaimana kemudian dinamika kekuasaan dan pengaruh budaya telah membentuk penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam satu masyarakat tertentu. Nah, ketegangan yang dimaksud muncul itu adalah interpretasi-interpretasi yang sudah ada sebelumnya atau interpretasi yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya itu kemudian bertabrakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dari masyarakat yang beragam dan multikultur secara global. Ini juga tidak bisa dilepaskan dengan konteks bahwa Islam kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia yang yang besar dengan konteks budaya dan juga identitas yang cukup beragam. Nah, beberapa kemudian juga mengkritik bahwa terdapat
beberapa masyarakat atau tempat-tempat di mana interpretasi ajaran Islam itu telah digunakan untuk membenarkan praktek-praktek diskriminasi, khususnya terkait pengucilan terhadap kelompok-kelompok tertentu di dalam komunitas Muslim. Uh, Nah, contoh-contoh ini yang kemudian sedikit banyak menimbulkan keraguan pada bagaimana Islam sebenarnya kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan. Oke, dari empat permasalahan tadi, maka kemudian rumusan masalah utama yang kemudian saya ingin tarik adalah bagaimana sebenarnya perbandingan dan relevansi pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim dan Ziauddin Sardar terkait pluralisme dan keadilan dalam konteks global. Apa saja yang kemudian menjadi turunannya itu, yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan dalam pemahaman global. Kemudian juga akan menjelaskan bagaimana pemikiran Abdullah An-Naim tentang pluralisme dan keadilan, dan selanjutnya yang juga bagaimana pemikiran Ziauddin Sardar tentang pluralisme dan keadilan. Oke, kemudian tinjauan pustaka. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi tinjauan pustaka dalam proposal saya. Yang pertama tentang konsep pluralisme dan keadilan secara global. Dalam konteks ini sebenarnya pluralisme itu menekankan pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman agama, etnis, budaya, dan pandangan politik di masyarakat. Sedangkan konsep keadilan sendiri itu mencakup dimensi-dimensi keadilan ekonomi, distribusi, dan sosial, serta memastikan perlunya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Adapun hubungan antara pluralisme dan keadilan yang saya jelaskan dalam proposal tersebut, yang pertama adalah pluralisme dan keadilan itu saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil. Alasannya karena pluralisme itu kemudian memastikan pengakuan serta penerimaan terhadap keragaman, sementara keadilan sendiri memastikan bahwa keragaman ini harus disertai dengan perlakuan yang adil dan setara. Selanjutnya, masyarakat yang adil juga harus merangkul pluralisme sebagai nilai dasar, sehingga memungkinkan koeksistensi dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, dari tinjauan terhadap pluralisme dan keadilan sebelumnya, maka ada tantangan yang kemudian muncul. Ada dua hal yang kemudian saya garis bawahi. Yang pertama adalah perdebatan tentang konsep pluralisme dan keadilan seringkali muncul karena perbedaan interpretasi dan keyakinan, khususnya dalam masyarakat. Yang kedua, konteks agama biasanya menjadi arena utama di mana perselisihan interpretasi terhadap nilai-nilai pluralisme dan keadilan yang seringkali menimbulkan ketegangan internal maupun konflik antar agama. Selain itu juga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kemudian satu masyarakat atau satu sistem itu menciptakan prosedur dan sistem yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang. Ini yang menjadi tantangan utama dalam upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan setara. Dan yang terakhir tantangannya adalah diskusi yang mendalam soal konsep-konsep pluralisme dan keadilan ini cukup penting untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari keragaman dan ketidakadilan, baik di tingkat global maupun dalam komunitas-komunitas individu. Nah, diskusi-diskusi yang mendalam tentang konsep ini itu yang kemudian menjadi basis mengajukan dua tokoh tersebut, Ziauddin Sardar dan An-Naim, sebagai tokoh yang memiliki pandangan yang cukup menarik dan juga berkontribusi dalam wacana pluralisme dan keadilan di zaman modern saat ini.
Adapun kemudian hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dalam tinjauan pustaka ini tentang Ahmad An-Naim itu yang pertama, uh, An-Naim itu mengedepankan reformasi penafsiran hukum Islam untuk mengakomodasi pluralisme dan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia modern. Yang kedua, ia juga mengusulkan legitimasi hak asasi manusia dalam Islam dengan menyesuaikan pelaksanaan hak-hak kolektif dengan nilai HAM universal. Selain itu, ia juga memiliki latar belakang yang berakar pada gerakan reformasi Islam di Sudan yang menyoroti persinggungan antara prinsip-prinsip Islam dan masyarakat majemuk kontemporer. Selain itu juga An-Naim itu memberikan wawasan tentang negara Islam sekuler dan kebebasan beragama dan pemahaman tentang hubungan antar agama, pemerintahan, dan pluralisme. Adapun tinjauan pustaka terkait Ziauddin Sardar, diantaranya adalah pluralisme itu menekankan pada kompleksitas, kontradiksi, dan perubahan sifat hubungan masyarakat, terutama dalam konteks antroposentrisnya. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pluralisme sebagai elemen fundamental dalam masyarakat modern yang beragam dan saling terkait. Adapun keadilan menurut Ziauddin Sardar itu berkaitan erat dengan periode pasca normal atau post normal yang ditandai dengan 3 hal, yaitu chaos, complexity, dan contradictions atau kompleksitas, kontradiksi, dan pertikaian. Yang terakhir adalah perlunya memikirkan kembali gagasan tentang keadilan universal di tengah tantangan dan peluang di lingkungan yang majemuk dan berubah dengan sangat cepat. Hipotesa dalam proposal ini yang pertama, pluralisme dan keadilan saling melengkapi, di mana masyarakat global yang adil harus merangkul pluralisme, sementara pluralisme harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan. Dalam pemikiran An-Naim, An-Naim menyoroti secara kritis nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia, menekankan pentingnya adaptasi, inklusivitas, dan keadilan dalam lingkungan yang berubah cukup cepat, serta memperjuangkan peran sekularisme dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan kesetaraan. Selanjutnya, dalam konteks pemikiran Sardar, ia melakukan analisis yang cukup kompleks, yaitu melalui analisa kompleksitas dan kontradiksi dalam masyarakat kontemporer. Kemudian ia juga mengidentifikasi tantangan globalisasi dan ketidaksetaraan sistemik sebagai fokus utama dalam pembahasan keadilan sosial, serta dalam mengadvokasi pendekatan pluralistik untuk memungkinkan koeksistensi dalam masyarakat yang heterogen. Nah, dari kedua pemikiran ini, Naim dan Sardar itu menawarkan perspektif yang berbeda, tapi saling melengkapi dalam menghadapi tantangan pluralisme dan keadilan dalam konteks global yang beragam. Pendekatan An-Naim menyoroti perlunya kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Islam dan global, sementara Sardar itu menekankan pentingnya mengakui dan menghargai identitas budaya dan agama untuk mencapai koeksistensi dalam masyarakat yang beragam dalam sistem kepercayaan. Untuk metode penelitiannya, model penelitiannya kajian pustaka dengan metode kualitatif. Untuk fokus penelitian dari proposal ini adalah teknik komparasi yang membandingkan pandangan, teori, atau pendirian dari tokoh yang melibatkan perbandingan antara dua filsuf atau naskah, sistem atau konsep untuk memahami kelemahan, kekuatan, kesamaan, atau perbedaan secara lebih jelas. Adapun corak penelitiannya adalah perbandingan dan perbedaan antara pandangan dua tokoh, yaitu Abdullah An-Naim dan Ziauddin Sardar terkait pemikirannya tentang pluralisme dan keadilan. Dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ben. Baik, terima kasih Zulkamal. Pertama, Anda konsentrasinya apa? Saya konsentrasi filsafat Islam, Pak. Bukan filsafat politik.
waktu itu nggak bisa ngambil karena nggak ada yang ngambil kelas, Pak. Hmm, Iya, tapi kemarin saya sempat tanya waktu pas di ini, apakah boleh meskipun ininya katanya sih dicoba saja, jadi saya coba, Pak. Oke, baik. Kita langsung lihat ke ininya. Pertama, di sini saya tidak menemukan adanya definisi di awal, definisi pluralism. Nanti coba cari definisi pluralism. Itu satu ya, tolong dicatat ya. Definisi pluralism apa? Baik, Pak. Kemudian definisi dari keadilan apa? Karena kita di sini menggunakan istilah pluralism dan keadilan global ya. Sementara pluralisme itu sendiri dan keadilan itu telah didefinisikan secara berbeda oleh berbagai pemikir. Nanti kita harus memutuskan mana dari definisi itu yang kita butuhkan atau kita pakai dalam penelitian ini. Itu satu. Kemudian tidak serta-merta kita bisa menyatakan pluralisme dan keadilan itu misalnya apakah dalam prakteknya di masyarakat Islam telah terjadi misalnya penodaan atau penentangan atau pelanggaran, kecuali kita telah di awal menentukan apa saja yang menjadi elemen-elemen pluralisme dan elemen keadilan. Jadi yang kedua, Azul Kamal harus mencari apa saja elemen dari pluralisme, elemen dari keadilan. Ingat ya bahwa kalau kita bukan berasal dari kita, harus ada rujukannya di mana nanti. Di definisi pluralisme, lalu kemudian elemen-elemen pluralisme. Ini berguna nanti elemen ini untuk kita melihat di mana perbedaan antara An-Naim dan Sardar nanti. Karena kan kita punya hipotesa bahwa mereka ada persamaan, ada perbedaan kan? Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Bisa, Pak. Contoh misalnya elemen keadilan. Nah, keadilan di bidang apa ini? Apakah keadilan di masyarakat atau keadilan di rumah tangga? Nah, itu kan harus ditentukan keadilan di mana nanti apa saja elemen keadilan itu. Di sini tidak ada definisi pluralism, tidak ada definisi dari keadilan. Sehingga kita ketika menggunakan dua istilah itu, kita mengklaim telah terjadi pelanggaran pluralism dalam sebagian masyarakat Islam, kemudian keadilan, maka klaim kita ini masih mengambang. Kemudian yang selanjutnya adalah dari mana ataupun siapa yang mengatakan bahwa misalnya Islam itu tidak menolak pluralism atau mendukung pluralism. Nah, ini saya tidak menemukan siapa yang menyatakannya, cuma ada klaim di sana bahwa Islam misalnya tidak menolak pluralism ataupun sejalan dengan pluralism. Harus ada tokoh yang menyatakan itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya di proposal ini saya tidak menemukan adanya statement langsung dari An-Naim maupun dari Sardar. Yang ada adalah dari karya-karya orang lain yang dikutip di sini. Benar tidak itu? Benar, Pak. Karena Ah, kemarin basisnya saya sempat tanya harus coba cari jurnal ilmiah. Jadi ini tadi setelah Bapak jelaskan, jadi saya lebih tahu, Pak. Nanti akan saya revisi. jadi harus ada statement dari An-Naim, yang dari statement itu kita bisa menyimpulkan bahwa dia mendukung pluralism dan keadilan. Kemudian ada statement juga dari Sardar, dia mendukung pluralism dan keadilan. Lalu kita lihat nanti statement dua orang ini di mana letak perbedaannya. Ketika dia berbeda, maka kita menduga ada perbedaan basis yang dia pergunakan untuk memunculkan ide pluralism dan ide tentang keadilan itu. Nah, itu menjadi menarik tuh. Kenapa kita meneliti ini terjadi, kita duga secara hipotesa kita. Tadi sudah disebutkan ya di bagian akhir ya tentang ada perbedaan itu. Itu harus dimunculkan nanti dari statement kedua tokoh ini.
Jadi harus ada statement secara langsung dari kedua orang ini, di mana kita melihat bahwa mereka ya benar mendukung pluralisme dan keadilan. Kenapa harus pakai dua, pluralisme dan keadilan? Kenapa dua? Tidak pluralisme saja dan keadilan saja, tapi pluralisme dan keadilan. Ih, ya ini jadi karena pas waktu awal ngajuin, tapi setelah saya coba untuk lebih detail ternyata cukup cukup banyak ya Pak. Ya, Kalau untuk ya, karena untuk dua konsep berarti nanti pada literatur review-nya harus dua konsep itu. iya benar. Ini nanti mungkin saya akan, karena saya masih membaca beberapa, baru menyelesaikan beberapa buku yang Sardar. Jadi Hmm? dari itu ada temuan-temuan baru. Ya, nanti Itu belum saya pertimbangkan ya. masukin. Ya, Ya, benar Pak. pertimbangkan apakah pluralisme saja atau keadilan saja. Kalau mengambil dua-duanya, maka harus ada alasan. Ada relasi yang erat pada keduanya sehingga tidak mungkin peneliti memisahkan. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada relasi yang kuat kita bisa memisahkan, maka saya kira diambil salah satu saja. Karena kan kalau diambil dua ini nanti pembahasannya jauh lebih berat ya. Ya benar Pak. Saya kemarin kemungkinan besar akan kecenderungan ke pluralisme saja Pak, karena basis Pluralisme ya. latar belakang keduanya itu cukup menarik. Ya, ya. Berarti harus diperkuat nanti definisi pluralisme dari berbagai itu ya, dari berbagai sisi. Kemudian elemen-elemen yang menyusun pluralisme itu. Iya, Dari benar Pak. elemen itulah nanti akan kita lihat di mana letak perbedaan Sardar dengan An-Naim ini. Nah ini kalau dari format yang dari Sadra, ini formatnya masih keliru ya. Permasalahan ini harus ada identifikasi masalah di sini. Nanti diperbaiki ya, ada Iya Pak. identifikasi masalah. Seperti yang saya sebutkan tadi, identifikasi masalah itu adalah masalah yang berhasil kita ungkap atau kita turunkan dari latar belakang masalah. Nah itu dimunculkan ada berapa saja atau 5 atau 6. Lalu pada pembatasan masalah, nah ini belum ada pembatasan ya. Kita Belum hanya Pak. mengambil satu saja untuk kita jawab. Sebab tidak mungkin kita bisa menjawab semuanya dalam penelitian yang terbatas ini. Ambil satu saja. Lalu satu itu kemudian dirumuskan pernyataan primer. Ini primer belum ada ya. Pernyataan primer belum ada ini. Belum Pak. Kalau dari Nah, penjelasan Bapak tadi. buat pernyataan primer atau pertanyaan primer penelitiannya, misalnya apakah ataupun dia misalnya bagaimanakah Abdullah Ahmed An-Naim dan Jainuddin Sardar memandang pluralisme. Baru diturunkan pada beberapa pertanyaan sekunder. Apa yang dimaksud pluralisme misalnya apa? Saya kira ini tidak perlu ya kalau yang ini ya. Sebab ini bukan problem ini. Apa yang dimaksud dengan pluralisme dan keadilan itu tarif sudah kita berikan di atas itu. Ini tidak perlu dimasukkan dalam pertanyaan sekunder. Nah, ini bagaimana pemikiran. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lihat dulu judul besar. Perbandingan pemikiran. Nah, perbandingan pemikiran ini secara judul ini tidak ini ya, tidak marketable istilahnya. Perbandingan pemikiran, jangan pakai perbandingan pemikiran. Misalnya pluralisme dan keadilan. Mau dua-duanya ya. Pluralisme dan keadilan. Nah, studi komparatif misalnya. Titik dua ya. Studi komparatif pemikiran Abdullah An-Naim dan Zainuddin Sardar. Nah, itu lebih keren kedengarannya. Jadi pluralisme dan keadilannya itu sebuah pembahasan besar, lalu kita batasi secara tokoh menjadi studi komparatif pemikiran Abdullah An-Naim dan Zainuddin Sardar. Jadi dari judul itu sudah kelihatan ada konsep yang besar sekaligus ada pembatasan, yaitu pembatasan secara tokoh di sana.
Baik Pak. Ya. Ini secara makna ini benar, tapi maksudnya secara judul itu kurang greget ya. Ya Tapi benar kalau Pak. misalnya pluralisme dan keadilan titik dua, studi komparatif pemikiran Abdullah An-Naim dan Ziauddin Sardar itu lebih keren kedengarannya. Izin Pak, boleh bertanya kita? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dalam naskah proposal yang tadi dari Saudara Zulkamal, kira-kira sisi filsafat Islamnya itu di mana ya? Makanya saya bertanya tadi beliau ini apakah filsafat Islam murni atau filsafat politik? Kalau filsafat politik maksudnya itu lebih lebih apa ya? Lebih nyambung, bisa. Tapi kalau filsafat murni tadi maka ini tidak kena. Ya, cuma tadi kendalanya Abdul Kamal tidak bisa masuk kelas filsafat politik karena kurang peminat waktu itu ya. Ada beberapa kasus juga seperti ini. Contoh Benar Pak. misalnya ada teman angkatan kalian yang atas itu dia pengennya mengambil filsafat tasawuf tapi tidak ada yang ngambil. Jadi akhirnya dia ngambil filsafat murni. Nah, pada waktu penyusunan tesisnya tetap filsafat tasawuf. Dia membahas tentang pengalaman mistik, mystical experience. Tapi meskipun demikian, dia sudah mendapatkan di mata kuliah wajib, di sana ada filsafat tasawufnya yang diampu oleh Dr. Haider Bagir. Nah, kalau yang Zulkamal di mata kuliah wajibnya apa yang menjadi mendukung ini, tesis ini bisa dipakai? Hmm, ada kalau sekarang ada apa perkembangan filsafat Islam modern yang sedikit banyak itu terkait Oh, terkait ya. politik. Iya, Oke, oke. Pak. Itu cukup Mata kuliah banyak. masih banyak nggak mata kuliah? Mata kuliah saya terakhir di semester ini sih Pak. Di Semester ini ya, semester tapi full 3 nggak? ya. Full nggak? Full Pak. Oh, full ya. Iya. Maksud saya kalau misalnya nggak full bisa hadir walaupun tidak mendaftar KRS ya, bisa duduk saja di kelasnya Ustadz Umar Sahab. Paling Iya, tidak. kemarin Eh, kemarin juga saya udah masukin di kelasnya Pak Umar Syaf, cuman sama yang tahun ini juga apa kuotanya juga kurang Pak. Mas ada, kalau sekarang ada kalau nggak salah ya. Ya, kemarin saya udah masukin itu ngajuin buat KRS tapi kalau dari apa dari kampus bilang nanti aja harus tetap ini apa harus tetap ngambil yang filsafat Islam karena sudah ngambil kan di semester sebelumnya. Dan Hmm. makanya kemarin sempat diobrolin sama teman-teman yang lain kalau Hmm. semisal untuk judul itu kan dibicarakan di perkuliahan semester kemarin juga apakah Hmm. memungkinkan. Jadi kemarin itu rekomendasinya ya udah dicoba dulu aja tidak apa-apa nanti sambil dilihat bagaimana kemungkinannya karena Hmm. juga katanya untuk pengajuan proposal kan tetap akan ada proses lagi untuk belajar lagi dan akan Ya, dicek ya, bagaimana ininya. Jadi ya. itu sih basisnya Pak. Ya, jadi kalau saya sarankan kalau masih memungkinkan semester depan ya, kalau belum selesai tesisnya bisa bisa hadir di kelas itu, kelas filsafat politik, walaupun misalnya tidak mengisi KRS karena tadi sudah apa ya, sudah terlampaui waktunya misalnya. Oke, baik Pak. Nanti saya minta ini berarti Iya, kalau iya. diperbolehkan. Karena masih awal juga ini, Iya, Mas. kalau nggak Jadi salah masih mungkin kelas Pak. Ustaz Umar sudah satu kali, baru mulai satu kali kalau saya tidak salah. Iya, Mudah-mudahan nggak baik Pak. bentrok ya. Ya, jadi di sini yang kurangnya adalah identifikasi masalah sama pembatasan masalah, lalu rumusan masalah yang di sana ada pertanyaan penelitian primer dan sekunder ya. Ini sekunder sudah ada ini ya. Cuma ini dibuang saja sebab ini sudah harus didefinisikan di awal tentang maksud dari pluralism, elemen-elemennya, kemudian pengertian dari keadilan dan elemen-elemennya. Tujuan penelitian, ini sudah kena ya, sudah diturunkan dari pertanyaan sekunder. Manfaat penelitian ini berarti untuk disiplin ilmu yang lain atau kebijakan pemerintah misalnya.
Pertanyaan lagi Ustadz. Ya, Tadi saya kurang jelas di awal penyampaian Ustadz mengenai goals ya dari mata kuliah Sempro ini. Tadi saya kurang jelas Ustadz, apakah targetnya kita harus bisa seminar di semester ini atau bagaimana? enggak, belum. Jadi kelas Sempro ini dia menjadi jembatan antara metodologi penelitian dengan seminar proposal. Nah, kelas Sempro ini kan tujuannya agar latar belakang masalahnya itu jelas, kemudian identifikasinya jelas, rumusan masalahnya juga jelas, metode penelitiannya jelas, juga tinjauan pustakanya. Kemudian format penulisannya. Sebab lulus dari kelas Medlit itu tidak serta-merta bisa langsung masuk seminar proposal. Karena seminar proposal itu dianggap sudah kelar semuanya. Nah, kalau misalnya dari kelas Medlit langsung masuk seminar proposal itu dipastikan nggak lulus itu. Jadi perlu ada kelas Sempro. Sebelum teman-teman ini, jadi tahun kemarin ya, itu tidak ada kelas Sempro. Yang ada mahasiswa langsung datang ke dosen untuk minta direview. Ya cuma dosen kadang ketika mereview itu bukan bidang dia misalnya. Jadi dia akan kesulitan. Kemudian kadang reviewnya tadi tidak terlalu detail. Nah begitu masuk ke seminar proposal, nah itu berantakan juga. Seminar proposal cuma sekitar 1 jam. Bayangkan penguji ada 2 misalnya. Masing-masing memberikan masukan. Masukan itu tidak mungkin akan mencakup keseluruhan. Nanti yang kerepotan kasihan nanti dosen pembimbing. Nah, jadi kelas Sempro ini betul-betul harus sampai clear, latar belakang masalahnya jelas, identifikasi, pembatasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Berarti kita akan mendapat review berkali-kali begitu ya? Ya, oh bukan. Kalau berkali-kali kelihatannya tidak ini ya, tidak mungkin karena kan ada 12 orang ya. 12. Jadi cuma setiap pertemuan tuh setiap kita wajib hadir. Jadi mereview satu orang itu berarti juga mengoreksi proposal teman yang lain. Seperti proposalnya kepunyaan Yamlika. Saya sudah baca itu belum memenuhi standar. Jadi Yamlika yang mendengar sekarang ini itu harus mengubah proposalnya sebelum nanti di review ya. Itu baik dari latar belakangnya, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustakanya itu sama sekali belum kena. Nah, jadi kalau saya mereview Zul Kamal itu berarti juga Yamlika yang mendengar harus mencatat dan melakukan perubahan. Izin bertanya, Ustadz Ben. Ya, Kalau misalkan kan 12 proposal sudah terkumpul ya, sedangkan kita mahasiswanya banyak ya, di mata kuliah Sempro ini, terlebih seperti saya yang belum ngumpulin. Nah, barangkali nanti ketika teman-teman sudah di-review semua dan masih ada sisa waktu, barangkali masih ada sisa waktu, apakah saya boleh mengumpulkan? ya berarti terakhir nanti. Oke, Di siap. urutannya berdasarkan yang absen kemarin itu. Iya, tidak masalah, Ustaz. Ya, kalau masih ada waktu tidak masalah. Ya. Sama nanya satu lagi, Ustaz. Untuk saya belum paham banget mengenai itu rumusan masalah primer dan sekunder itu seperti apa ya? Soalnya baru kali ini dengar. Biasanya ya rumusan masalah itu aja gitu. Barangkali Ya, bisa dijelaskan hmm. secara gamblang dengan contohnya untuk mempermudah gitu, Ustaz. Terima Contoh kasih. misalnya di sini kan ada judul nih, perbandingan pemikiran Abdullah An-Naim dan Zainuddin Sardar dan konsep pluralisme dan keadilan. Kan kita ingin melihat kedua orang ini bagaimanakah persamaan atau perbedaan pemikiran mereka dalam konsep pluralisme dan keadilan. Maka pertanyaan sekundernya bagaimana pluralisme dan keadilan dalam perspektif Abdullah An-Naim dan Zainuddin Sardar. Nah, itu berarti pertanyaan primer.
Kalau pertanyaan primer itu tidak kita turunkan jadi pertanyaan sekunder, nanti di bab 1 pendahuluan, bab 2 Abdullah An-Naim dan pemikirannya, bab 3 Zaidul Sadar dan pemikirannya, bab 4 perbandingan pemikiran Abdullah An-Naim dan Zaidul Sadar. Berarti bab 4 itu menjawab pertanyaan primer. Orang akan mengatakan bahwa oh, penelitian Anda cuma bab 4 saja. Nah, berarti kita tidak boleh melakukan itu, harus diturunkan kemudian menjadi pertanyaan sekunder. Dan sekundernya bagaimana pemikiran Abdullah An-Naim dalam hal menyangkut pluralisme dan keadilan, itu dijawab di bab 3 misalnya. Bagaimana pemikiran Zaidul Sadar, itu dijawab di bab 4 misalnya. Baru kemudian komparasinya ada di bab yang kelima misalnya. Jadi gitu. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan sekunder, otomatis telah menjawab pertanyaan primer. Jadi tidak ada lagi misalnya jawaban pertanyaan primer apa? Enggak. Dengan menjawab pertanyaan sekunder telah menjawab pertanyaan primer. Seperti diurai gitu ya, Ustaz. Diurai, nah, diurai. Jadi konsepnya dipecah gitu. Seperti yang tadi, yang proposal teman kalian yang saya sampaikan tadi, dia pecah tuh. Konsep negara di satu bab, konsep keadilan di bab yang lain, nanti baru perbandingannya itu dia masukkan di bab yang lain lagi. Berarti ini ya, kira-kira tujuannya itu biar apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah primer atau sekunder itu terjawab secara merata di bab-bab yang akan dibahas gitu ya, Pak? Iya, Ya. iya begitu. Nah, kemudian juga biasanya para peneliti itu ketika dia akan menjawab pertanyaan sekunder, dia harus melakukan literature review. Contoh misalnya pluralism. Pluralism itu misalnya ada elemennya A, B, C berdasarkan jurnal orang lain ya. Maka di pertanyaan sekundernya dia tidak bicara lagi pluralism. Dia kemudian mengatakan bagaimana pandangan An-Naim menyangkut elemen A. Bagaimana pandangan An-Naim menyangkut elemen B. An-Naim elemen C. Begitu dijawab A, B, C seketika menjawab tentang pluralism. Nah, cuma kalau yang ini kan karena ada dua tokoh, maka kita sekundernya dibagi saja. Tokoh pertama, tokoh kedua. Kemudian baru kemudian perbandingannya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjutkan yang ini. Yang proposal dari Wilkamat. Kemudian yang selanjutnya di sini masih keliru menyangkut kajian pustaka. Kajian pustaka itu bukan begini bentuknya. Kajian pustaka itu misalnya Amir dalam jurnal titik-titik berjudul apa misalnya pluralism dalam Islam misalnya menyatakan ini. Nah, di ujung di bawahnya nanti bahwa persamaan penelitian saya dengan penelitian Amir adalah titik-titik, perbedaannya adalah titik-titik. Jadi kita di tinjauan pustaka itu ingin mengatakan bahwa saya sudah baca loh penelitian orang yang sebelumnya. Penelitian mereka itu ada persamaan dengan saya, ada perbedaan dengan saya. Bisa persamaan itu secara konseptual, tapi perbedaan dalam metode penelitiannya. Bisa juga saya tidak sependapat dengan dia misalnya. Kesimpulan dia bahwa tidak ada pluralisme dalam Islam. Nah, sementara saya dalam posisi yang saya mengatakan ada pluralisme di dalam Islam. Nah, jadi ini bukan begini kajian pustaka ya. Ini kita tidak menemukan orang apa karyanya dan pemikirannya. Nggak ada nih. Saya berusaha mencari nama di sini tidak ada. Justru kita ingin menunjukkan di kajian pustaka itu bahwa kita telah baca penelitian si fulan, ada perbedaan saya dengan dia. Kajian pustaka itu disebut kita akan mencari ruang kosong di penelitian itu. Di wilayah yang sempit tadi, yaitu pluralisme dan keadilan dalam pandangan An-Naim dan Sardar, itu sempit banget ya. Saya masih punya ruang untuk berbicara tentang itu.
Sebab si fulan berbicara tentang misalnya pluralism menurut Sardar ini elemennya ini. Menurut saya dia kurang. Saya akan menambahkan yang ini misalnya. Jadi kalau misalnya cuma tinjauan pustaka itu cuma pluralism dan keadilan saja, itu terlalu luas. Jadi harus dipersempit ke pluralism, keadilan menurut Sardar dan An-Naim. Siapa saja yang sudah meneliti. Sudah pernah dicari belum jurnal-jurnalnya, Zulkamal, yang berbicara tentang Sardar dan An-Naim ini? Suara saya kedengar tidak? Terdengar, Pak, terdengar. Ya, Zulkamal, bisa dipahami tidak kajian pustaka? Mana Zulkamalnya? Untuk kajian pustaka itu Ustaz harus ini 10 tahun tuh ya. Iya, paling bagus ya kalau isunya kontemporer, itu jurnal-jurnal yang usianya masih 10 tahun atau 5 tahun kalau paling bagus. Nah, cuma tapi kalau biasanya kalau pemikiran misalnya yang kualitatif, pemikiran itu Cek. jangkanya panjang ya. Ya 10 tahun, bahkan bisa 15 tahun. Tapi yang kalau penelitian empirik itu mensyaratkan 5 tahun itu sudah sangat tua. Karena empirik itu cepat sekali terjadi perubahan pandangan. Di fenomena itu cepat sekali ditemukan perubahan-perubahan. Tapi kalau pemikiran itu sangat lama ya. Jurnal-jurnal di Iran misalnya, saya masih melihat pembahasan asolatul wujud, asolatul mahiyah, taskik wujud, sampai tahun sekarang ini. Itu menunjukkan bahwa pemikiran itu memang lama ya, baru bisa berubah tuh lama sekali memang. Tapi kalau penelitian lapangan, empirik, menggunakan sampel misalnya untuk menemukan ukuran-ukuran di populasi, itu bisa cepat perubahannya. Karena dia membatasi di kota ini pada tahun sekian sampai tahun sekian. Itu ciri khasnya ya. Nanti orang buat pada tahun sekian sampai tahun sekian, oh kok berubah sekarang? Nah, harus ada penjelasan secara teoritis. Tapi kalau pemikiran tuh lama, sehingga untuk pemikiran kita masih bisa menggunakan jurnal yang 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun juga masih bisa. Kalau ini Ustaz misalnya yang kita pakai dalam kajian pustaka itu buku, akan tetapi ia adalah tulisan ulang dari tesis atau disertasi itu masih dihukum Itu sama. masih bisa dipakai. Atau kita di buku itu penulis misalnya terkenal lah misalnya ya. Tapi kita menyanggah pandangan dia itu bisa. Bisa. Seperti saya misalnya Oh, di iya disertasi iya. saya mengutip pandangan Fazlur Rahman tentang gradasi wujud, itu saya mengkritik pandangan beliau. Itu buku, bukan jurnal ya. Hmm, baik baik. Oke, jadi ini Zulkamal, kajian pustakanya tolong diubah ya. Iya, Pak. Sama saya mau tanya untuk yang konteks dalam, kalau buku berarti masih mungkin kan untuk karena kalau kayak Sardar itu lumayan cukup banyak bukunya. Cuman kemarin karena saya dapat informasi untuk lebih banyak jurnalnya, jadi saya lebih nyari ke jurnalnya, Pak. Untuk Oh, buku, kalau Sardar dan Naim justru bukunya yang kita pakai. Dia akan oke, jadi baik, Pak. rujukan primer nanti. Tapi untuk penelitian orang menyangkut Sardar dan Naim, pandangan mereka tentang pluralism, itu jurnal yang Ya. diperlukan. Baik, Pak. Berarti nanti di kajian pustaka ini konteksnya dalam paragraf-paragrafnya termasuk kemudian perbedaan pendapat, kemudian mengutip dari siapa, itu yang akan Ya, dimasukkan yang konteks dimasukkan, di kajian. misal ini ya, misalnya kita ini ya, turkuler isekel misalnya. Nah ini turkuler isekel yang dimasukkan di tinjauan pustaka. Tapi ini tidak ada hubungan dengan Sardar nih ya, harus yang cari Ya, orang yang hubungan dengan Sardar. baik, Pak. Dia dimasukkan di sana, tokohnya tadi. Jadi, apa pendapat dia, apa metode dia,
Lalu kita lihat apa perbedaan saya dengan dia, apa persamaan saya dengan dia. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini, reviewer akan melihat, kalau saya baca metode penelitian ini, akan berhasilkah orang ini menjawab pertanyaan itu. Ini kalau saya baca metode penelitian, ini saya menyaksikan akan bisa selesai tesis ini. Coba di sini. Dan penelitian model penelitian digunakan kajian pustaka, metode kualitatif, lebih lanjut, teknik komparasi, misalnya teknik membandingkan. Ini kita nggak jelas dia akan membandingkan apa. Jadi harus dibuat skema ya, skema misalnya pluralism, itu elemennya apa saja. Nanti kita pertemukan elemen-elemen itu dalam bentuk bagan ya. Nanti pandangan dari Sardar, pandangan dari Naim. Nah begitu kita membaca, oh ini langkah dia. Kebaca langkahnya itu. Jadi mirip Google Map lah. Apa yang Baik, akan Pak. dia tempuh. Oh ini kan Ya. saya nggak bisa melihat konsep apa saja yang akan diperbandingkan di sini. Ya, berarti lebih ke bagian struktur isinya ya, Itu. bukan penjelasan. Itu satu ya, bagan ya. Yang kedua, sumber primer, sumber sekunder. Ini belum kelihatan. Saya akan menyelesaikan ini, sumber primernya apa? Sumber primer saya misalnya karya An-Naim yang membahas menyangkut pluralisme, di antaranya sebutkan judulnya. Paling tidak 3 atau 4. Dan karya dari Sardar sebutkan judulnya 3 atau 4. Lalu yang sekundernya adalah pandangan-pandangan peneliti yang lain menyangkut pemikiran Sardar dan Naim, di antaranya judulnya sebutkan. Nah, jadi begitu orang membaca, oh saya tahu judul sumber primer dia apa. Saya akan rujuk nanti, saya akan cari. Sekundernya, oh saya akan cari juga. Apa yang langkah dia akan lakukan? Oh dia bahas konsep pluralism misalnya. Apa saja elemen-elemennya A, B, C, D, oke, saya terima. Tapi menurut saya, misalnya pembacaan ya, dia kurang satu elemen. Oh, ini ruang saya. Nanti jurnal atau tesis kita akan dia jadikan kajian pustaka nanti. Saya sependapat dengan Zulkamal, tapi saya berbeda pendapat menyangkut jumlah elemennya. Dia menyebutkan 4, menurut saya ada yang kelima. Orang itu bikin penelitian yang lain nanti. Ya, begitu ya. Ya, Jadi baik, Pak. Zulkamal di sini harus menyebutkan statement dari Sardar dan An-Naim berikut rujukannya di buku mereka langsung yang menyiratkan di sana statement mereka tentang pluralisme atau keadilan. Kemudian kita akan melihat di statement itu apa persamaan dan perbedaan mereka. Nah ini belum muncul ini. Ini semua baru sumber-sumber sekunder ya. Orang lain berbicara tentang Abdullah An-Naim dan Jauddin Sardar. Nah ini sudah benar ya, Muzairi, metodologi penelitian, ini berarti buku ya karena miring, tempat terbit, penerbit, lalu tahun, nah ini kemudian halamannya. Nah kalau di buku itu kita menemukan edisi keberapa harus kita tuliskan ya, edisi keberapa. Ini kalau yang catatan kaki, footnote, itu dia alinea. Jadi ada alinea ya. Misalnya begini, nah ini harus dikasih alinea. Nah begini. Dia berbeda dengan, nah kalau ini udah benar ini. Kalau daftar pustaka justru sesudahnya yang kemudian masuk ke dalam ya. Tapi kalau footnote awalnya yang masuk ke dalam. Nah, ini gampang ubahnya. Jadi teman-teman sorot saja. Pakai Ctrl A, tinggal digeser ininya. Nah itu dia sudah berubah tuh. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini Ustaz, kalau nanti ini kan saya rencana akan mengubah, apakah kemudian ada deadline atau ketika nanti saya sudah ada revisi saya akan langsung kirimkan saja atau seperti apa ya Ya, prosesnya? kalau sudah ada revisi kirimkan aja langsung. Baik. Berarti ini nanti prosesnya sepanjang semester ini ya untuk seminar proposal. Ya, sepanjang semester ini. Kalau misalnya tidak cukup, misalnya hari Sabtu, teman-teman bisa datang ke kampus.
Saya ada di sana hari Senin, Selasa, Rabu. Janjian saja, misalnya saya mau datang Ustadz untuk yang proposal saya ini setelah saya revisi nanti saya pengen diskusi lagi. Nah, itu bisa. Tinggal janjian waktunya. Senin, Selasa, Rabu. Baik, kalau tidak ada kita sampai di sini ya. Minggu depan, Sabtu depan, Bapak Ainul Yakin. Mas Ainul siap ya? Siap, Ustaz. Mas Ainul Yakin itu tentang apa? Tentang eksistensial ya? Tentang eksistensialisme ya. Eksistensialism ya? Ya. Perbandingan antara dua tokoh wakili dua tradisi Arab dan Islam. Iya, iya, iya. Ustadz Beni mungkin ada pertanyaan Ustadz di Zoom chat, di chat Zoom Di chat Zoom, oke. dari Mbak Fani. Mbak Fani tanya tuh saya sudah kirim sebenarnya, tapi sebenarnya setelah melihat presentasi sekarang saya banyak kesalahan tulisan. Boleh diedit kembali Ustadz? Kalau diedit kembali apakah urutan presentasi berubah? Ya, boleh. Ya, boleh diedit. Nanti urutannya akan berubah. Baik, kita sampai di sini ya. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz.